Ketiga, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ketua Mahkamah KMSI BUH, yang saya hormati Ketua BEM KMSI BUH, dan yang saya hormati Ketua-Ketua Lembaga Ruang Lingkup KMSI BUH, dan yang saya banggakan panitia serta teman-teman Omnibus 2020. Sangat disayangkan teman-teman berada di depan saya untuk mendengarkan keluh kesah saya yang berada pada kertas ini. Tapi izinkan saya membacakan surat yang sekiranya tidak akan pernah sampai pada penerimanya. Surat untuk G. Apa kabarmu G? Lama sudah aku dengar tentang cerita-cerita gerakan revolusionermu yang militan, atau sabda-sabdamu yang kini diagungkan oleh mahasiswa. Kau sekarang menjadi legenda G. Kisah hidupmu semasa mahasiswa diturunkan, wajahmu dicetak menjadi ikon gerakan mahasiswa. Namamu menjadi garansi eksistensi kaum akademisi sayap kiri. Dan karya-karya puisimu disukai banyak mahasiswa. Kau hebat, Ki. Apakah kau masih mengingat saya? Pertama kali kita bertegur sapa di sebuah ruangan sekretariat lembaga mahasiswa di Ilmu Budaya Unhas. Saat itu kau menyapaku melalui bukumu yang mereka beri judul Catatan Seorang Demonstran. Awalnya kuanggap kau seorang yang sombong karena kau menganggap kemandirian dan identitas negara dapat diraih dengan jalan sosialisme. Kau marxis yang utopis. Belum lagi ketika kau menceritakan betapa bencinya kau dengan Soekarno, sang proklamator yang kuidolakan. Tapi itu semua dapat kita diskusikan dalam catatan itu. Kukira kau seorang Cina yang datang untuk kuliah di Fakultas Ekonomi, yang kemudian berdagang dan menjadi basis komunis di masa itu. Namun, kenapa kau malah tertarik belajar sejarah dan sastra itu? Saya tahu perasaanmu sedang kacau saat ini, karena penyebab kematianmu sendiri tidak kau ketahui. Ada beberapa tugas agitasi yang belum kau selesaikan, dan ada beberapa rahasia besar tentang gerakan kudeta yang belum sempat kau kabarkan. Dan ya, wanita-wanita kesayanganmu tidak sempat kau kecup satu persatu sebelum ajal membawa nyawamu hilang. Dan kukira kau sedang kacau, melihat dulu Soekarno sedang berapi-api dengan proyeksi natakomnya dan mengawini Ratna Sari Dewi. Entah kau iri atau cemburu, tapi katamu kau tidak suka melihat gaya Soekarno yang glamor di tengah carut marut rakyat yang melilit buku karena kelaparan. Tapi kenapa kau harus mesra dengan Kolonel Sarwo Edi dan Jenderal Prabowo untuk tiap gerakan massal? Kau pernah lantang menolak intervensi militer dalam kebijakan negara, tapi kau malah menjadikan mereka sekretaris rahasiamu untuk tiap aksi demonstrasi. Dibandingkan saat ini, Indonesia yang reformasi dengan mental feodal dan upeti, kemana kami harus menuntut dan membenci saat ini? Kami tak lagi punya Soekarno. Kami hanya memiliki presiden, tapi kami tak memiliki pemimpin. Entah beliau saat ini mungkin sedang berusukan ke pasar-pasar atau mencari tahu Indonesia kapan diserang Amerika. Sebenarnya kami saat ini memiliki militer yang hebat, jauh melebihi matamu dulu yang tak tahu apa itu Sukhoi, Scorpio atau Glock Viper. Tapi sayang mereka melindungi modal miliarder yang tertanam di darat, laut, dan udara. Bukannya jaminan keamanan bagi kami, malah menjadi mesin yang seringkali menakuti kami ketika mereka dengan sombongnya berderet rapi di jalan yang siap menghancurkan apa saja yang halangi jalannya. Kukira kau sedang kacau. Dulu kau memiliki banyak sahabat, kau menyematkan tali persaudaraan, teman-teman aktivismu dengan lantangnya menyuarakan ketidakadilan saat itu. Malah menjadi penjilat, mendapat jatah kursi dan pemerintahan rezim Orde Baru sang itu. Kau iri, mereka mulai tampil bermobil dan berdasi. Sahabat-sahabatmu itu agaknya lupa cita-cita perjuangan kalian. Lucu juga, kau mengirimkan bedak dan lipstick ke kantor teman-temanmu yang menjadi pejabat. Mungkin maksudmu sebagai contoh agar mereka bisa tampil lebih cantik.
dan semakin sukses menjadi penjilat penguasa. Lantas bagaimana saat ini ketika teman-temanku yang dulu telah menghantamkan Marx, lalu membenci kapitalisme, lalu Gramsci yang akrab dengan kata hegemoni dan Pramudia Anantatur yang memahami perlawanan yang sastra ciptakan. Saat ini mereka berada di Bursa Job Street dengan lembaran penawaran keahlian mereka mengurus administrasi kantor, mematok harga atas diri mereka sendiri sebagai budak berdasi yang tak lagi punya mental pembangkang, seperti ketika mereka dengan garang mengancam dan menabrak tirani hingga menjadi debu perlawanan. Saya juga ingin mengatakan kata-kata kalimat yang keren di lembar sebelumnya. Dengan cinta dan sedikit keras kepala, teriakan hegemoni sastra kepada mereka yang tak jelas berkata, dan kukira kau sedang kacau, mungkin karena saat ini kau tahu harga barang belum juga menjadi murah sesuai tuntutanmu bersama orang-orang komunis itu. Saat kalian nyaris adu jotos, apakah kau akan kaget jika ku beritahu jika saat ini nasionalisme dan patriotisme hanya dimiliki oleh militer? Bahkan mahasiswa dan teman-teman seperjuanganmu saat ini suka memajang kutipanmu dan gambar wajahmu serta membeli buku tentangmu, tapi larut dalam heroisme ilmiahnya mengikuti kompetisi debat politik. Sekarang ilmu budaya Unhas sudah banyak berubah. Tulisan, mimbar, dan diskusi kecil sudah jarang ditemukan di sastra kita. Mungkin saja marwah mahasiswa yang katanya agent of change, social of control, dan iron stock hanya sekedar gaya hidup semasa. Kukira kau kembali kacau. Kau gelisah memikirkan mahasiswa yang berbondong-bondong menjadi entrepreneur dan motivator dalam forum-forum kampus. Kau panik melihat mengutuk masyarakat aksi-aksi gerakan perlawanan mahasiswa. Kau takut mengetahui saat ini Marx hanya hidup di perpustakaan kampus digantikan oleh Firsa Besari dan Boy Chandra, menginspirasi yang menjadi pengetahuan kami. Kau juga mungkin agak geli melihat kawan-kawan mahasiswamu yang tak mampu lagi berdiri pada garda terdepan untuk menyatakan sikap penolakannya, karena tak jarang idealisme telah terbeli oleh manisnya kehidupan hedonis. Asal kau tahu, generasi mahasiswa kali ini sedang galau, sibuk mencari eksistensinya sendiri. Mahasiswa Makassar pun demikian, lebih sering unggah foto di Instagram dengan memamerkan benda-benda mewah dan makanan lezat ala borjuis. Dan kau tahu apa itu sosial media? Generasi sosmed. Menyedihkan, dan jika kau mengikuti di dalamnya, kupikir kau akan terjebak dalam identitasnya. Sudah lagi, kau akan menjadi gila tertekan oleh idealismemu sendiri. Jika masih berjuang di Makassar masa ini, masa di mana militansi sosial akan menyeretmu menjadi agen MLM atau duta politikus kota, sebagai revolusi serta pembangkang yang kau teriakan dalam tulisan-tulisan dan jargon perlawanan, tak banyak membuat kami berdiri. Tak lain hanya menjadi slogan patriotik yang kami sendiri tak tahu apa maksudmu berkata, lebih baik mati diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Saya tahu, kau ingin melihat mahasiswa-mahasiswa saat ini, jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimana kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip yang dewasa. Seperti cara dulu menentang penindasan atas kemiskinan, atau mahasiswa yang berani menyatakan benar sebagai kebenaran dan salah sebagai kesalahan. Bukan atas kepentingan bendera ormas sayap mereka dan tidak menerapkan kebenaran atas dasar agama, suku, atau golongan apapun itu. Itu utopis, kau tak percaya? Lihat saja demonstrasi mahasiswa saat ini. Norak, kampungan, membentangkan kain putih, mengumpulkan tanda tangan atau membagikan petisi, membagikan bunga, setrika hingga negosiasi dengan birokrasi yang mentok dengan bakar ban. Tutup jalan, bicara dengan megafon sampai berbusa, kemudian berusuh dengan polisi dan kau muak. Kami adalah bagian dari itu semua. Dulu kami benci dengan mahasiswa oportunis yang sok-sokan menjadi dari sebuah sistem parlemen. Kami tahu sistem itu busuk. Tapi melihat mahasiswa demonstrasi dengan cara ikut menjadi peserta dalam kongres pasar bebas, kami memilih untuk turun ke jalan.
mengadaptasi jalan perjuanganmu dengan sedikit nyali serta asa akan tindakan atas semena-mena. Daripada kami pulang ke rumah, lalu nyalakan TV, menikmati serial drama tukang suap naik haji. Saya tidak tertarik dengan cerita petualanganmu. Kau tidak setakwa adikmu, si Norman, yang gumpal. Kau seorang petualang yang kurus kering dengan setelan mahasiswa 60-an yang datang. Tapi saya mencintai karya-karya dan pemikiran yang kau bawa ketika pergi berpetualang. Saya setuju dengan alasan naik gunung. Kau membuatku takjub dengan puisimu tentang lembah Mandalawangi, tentang padang Edelweiss, Yarkopodo, dan konsepsimu tentang alasanmu naik gunung pada sebuah paragraf dinamis yang sangat bermakna. Izinkan saya membacakannya. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Sudahkah kau terbebas, Ki? Terbebas dari tugas-tugasmu sebagai mantan mahasiswa? Harusnya kau jangan mati dulu, Ki. Tuntaskan dulu